Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raihanah Rodotu Naura dengan NIM 22421110, Prodi Ahwal Syahsiah. Di sini saya akan menjelaskan atau mereview mengenai hukum asuransi syariah dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-13 dengan dosen pengampu Pak Ahmad Nurozi. Oke, langsung saja. Untuk pertemuan yang pertama itu kita membahas mengenai kontrak belajar. Nah, kontrak belajar di sini pengertiannya yaitu kesepakatan formal antara dosen dan mahasiswa untuk menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif. Dalam kontrak ini biasanya itu membahas peraturan-peraturan kelas, kehadiran, keaktifan, tugas, ujian, serta proporsi penilaian untuk menentukan nilai akhir semester. Nah, hal ini bertujuan agar semua pihak memahami hak dan kewajibannya sehingga proses pembelajaran berjalan dengan lancar. Nah, untuk pertemuan yang kedua, di sini membahas pengertian, fungsi, dan tujuan asuransi. Oke, pengertian asuransi sendiri adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu pihak penanggung atau perusahaan asuransi dan pihak tertanggung, peserta, untuk memitigasi risiko finansial tertentu dengan imbalan pembayaran premi. Oke, yang selanjutnya, fungsi dari asuransi itu sendiri adalah memberikan perlindungan finansial terhadap resiko yang tidak terduga. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai alat pengelolaan resiko yang efisien. Dan yang ketiga, yaitu berfungsi sebagai tabungan atau investasi. Oke, tujuannya yaitu memberikan rasa aman dan stabilitas keuangan bagi peserta ketika terjadi musibah atau kerugian tertentu. Jadi, tujuan asuransi ini yaitu memberikan jaminan apabila ada peserta atau orang yang mempunyai asuransi ini tuh apabila terjadi musibah atau kerugian itu bisa mendapatkan jaminan atau rasa aman gitu kalau mempunyai asuransi ini. Terus untuk pertemuan yang ketiga itu ada pengertian asuransi syariah. Asuransi syariah adalah sistem perlindungan berdasarkan prinsip syariah Islam. Nah, sistem ini melibatkan konsep tolong-menolong atau ta'awun dan berbagi resiko. Semua aktivitas dalam asuransi syariah harus bebas dari beberapa unsur. Yang pertama itu riba. Riba itu sendiri artinya bunga atau keuntungan yang dilarang. Dan yang kedua yaitu goror, ketidakjelasan atau ketidakpastian. Dan yang ketiga yaitu maisir, spekulasi atau perjudian. Jadi dalam asuransi syariah itu ada beberapa unsur yang dilarang di dalamnya yaitu riba, goror, dan maisir. Oke, selanjutnya untuk pertemuan yang keempat itu membahas mengenai mekanisme pengelolaan dana. Nah, dalam asuransi syariah ada dua mekanisme atau dua cara, yaitu yang pertama rekening tabaru. Nah, yang dimaksud rekening tabaru di sini adalah dana dari peserta digunakan untuk saling membantu ketika ada peserta lain yang terkena musibah. Dan yang kedua yaitu dana investasi. Dana ini dikelola sesuai prinsip syariah, yaitu tanpa riba untuk menghasilkan keuntungan. Nah, pembagiannya itu ada pembagian hasil investasinya itu dilakukan berdasarkan akad atau kesepakatan antara peserta dan perusahaan. Lalu yang selanjutnya pertemuan kelima yaitu
membahas mengenai underwriting. Nah, di sini adalah proses evaluasi calon peserta asuransi untuk menilai resiko yang akan ditanggung. Dalam asuransi syariah, proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa kontribusi peserta sesuai dengan tingkat resiko serta tidak melanggar prinsip syariah. Oke, yang selanjutnya pertemuan ke-6 itu mengenai reasuransi syariah. Reasuransi syariah adalah pengelolaan resiko yang dilakukan oleh perusahaan asuransi syariah dengan mengalihkan sebagian resiko kepada perusahaan reasuransi syariah lainnya. Nah, tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas keuangan perusahaan asuransi syariah dengan tetap mematuhi prinsip syariah. Dan untuk pertemuan yang ke-7 itu masih melanjutkan membahas mengenai reasuransi syariah. Oke, untuk pertemuan yang ke-8 itu membahas akad dalam asuransi syariah. Dalam asuransi syariah, akad itu ada 2. Yang pertama ada akad tabaru, yaitu bentuknya hibah atau kontribusi dari peserta yang digunakan untuk membantu peserta lain yang membutuhkan. Terus yang kedua itu ada akad tijaroh, yaitu akad bisnis untuk mengelola dana investasi. Nah, keuntungan yang dihasilkan itu dibagi sesuai dengan kesepakatan. Oke, selanjutnya yaitu pertemuan ke-9 itu tidak masuk ke kelas tapi diberikan tugas mereview jurnal mengenai fatwa DSN MUI tentang reasuransi syariah. Nah, fatwa DSN MUI ini memberikan pedoman mengenai prinsip dan mekanisme reasuransi syariah. Dalam fatwa ini ditekankan bahwa semua aktivitas reasuransi harus bebas dari riba, gharar, dan maisir. Dan pengelolaan dana juga harus transparan dan sesuai dengan syariah. Oke, selanjutnya pertemuan ke-10 yaitu membahas mengenai unsur gharar, maisir, dan riba dalam asuransi. Oke, yang pertama yaitu gharar. Gharar di sini artinya adalah ketidakpastian. Nah, contoh gharar adalah ketidakjelasan manfaat atau objek transaksi. Dalam asuransi syariah, akad dibuat transparan untuk menghindari gharar. Dan yang kedua yaitu maisir atau spekulasi. Terjadi ketika keuntungan diperoleh dari permainan untung-untungan. Asuransi syariah menghindari maisir dengan model berbagai risiko. Lalu yang ketiga yaitu ada riba atau bunga. Nah, riba ini dilarang karena melibatkan keuntungan yang tidak adil. Asuransi syariah menghindari riba melalui akad yang jelas dan investasi yang halal. Oke, selanjutnya pertemuan ke-11 yaitu membahas akuntansi keuangan syariah. Dalam asuransi syariah, pencatatan keuangan harus memisahkan dana peserta atau tabaru dan dana perusahaan atau dana operasional. Standar akuntansi syariah yang digunakan di Indonesia diatur dalam PSAK 108. Oke, yang selanjutnya yaitu pertemuan ke-12 mengenai mekanisme klaim asuransi syariah. Nah, proses pengajuan klaim meliputi yang pertama, peserta mengajukan klaim dengan bukti yang sah, misalnya laporan medis atau dokumen kerugian. Terus yang kedua yaitu perusahaan memverifikasi kelayakan klaim. Terus yang ketiga, jika disetujui klaim dibayarkan dari dana tabaru. Nah, mekanisme ini mengutamakan prinsip keadilan dan tolong-menolong. Oke, yang terakhir yaitu pertemuan ke-13. Di sini membahas mengenai perbedaan pendapat ulama tentang asuransi. Jadi, sebagian ulama itu ada yang mengharamkan asuransi konvensional karena adanya unsur gharar, maisir, dan riba. Yang dimana asuransi syariah ini itu tidak boleh ada 3 unsur tersebut. Maka
sebagian ulama itu mengharamkan asuransi konvensional yang mungkin masih ada di dalamnya itu ada unsur gharar, maisir, dan riba. Lalu yang kedua yaitu sebagian ulama membolehkan asuransi konvensional dalam keadaan darurat atau karena kebutuhan. Terus yang ketiga yaitu asuransi syariah dianggap sebagai solusi kompromi yang sesuai dengan prinsip Islam sehingga lebih banyak diterima oleh ulama. Jadi mungkin perbedaan pendapat ulama ini tentang asuransi yaitu ada yang mengharamkan, beberapa ulama mengharamkan asuransi konvensional. Kenapa? Karena masih terdapat 3 unsur tersebut, yaitu yang riba, maisir, dan gharar. Nah, mungkin beberapa ulama juga tidak mengharamkan atau menghalalkan atau membolehkan apabila dalam keadaan darurat sesuai kebutuhan. Nah, ada juga yang membolehkan, yaitu asuransi syariah, yaitu yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang tidak ada riba, gharar, dan maisirnya. Baik, mungkin cukup dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan mungkin sedikit menjelaskan atau mereview materi mengenai hukum asuransi syariah ini. Baik, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.